Shalom. Hari ini sangat luar biasa. Tuhan ingin memberikan kepada kita semua di tempat ini yang sangat-sangat fresh ya. Jadi saya baru dapatnya itu, saya ngobrol-ngobrol juga dengan hambanya Pak Oki. Jadi benar-benar yang mau disampaikan adalah sangat-sangat penting. Kita harus mendengarkannya. Perlunya adalah kita sebagai murid Kristus untuk mulai belajar hidup memakai roh kita. Akanlah sangat sia-sia kalau kita sebagai murid Kristus tidak mau belajar memakai roh. Karena manusia yang diciptakan ada rohnya, ada tubuh jasmaninya. Dan yang terjadi adalah saat ini banyak sekali gangguan di dalam dunia yang kita sedang hadapi ini, terutama di alam roh. Tolong buka kepada kita bersama-sama. Saya mau Tuhan tunjukkan untuk gereja jemaat di sini adalah di Yesaya pasal 59 ayat 1. Yesaya Iya betul, Yesaya pasal 59 ayat 1. Saya sudah diskusi sama Pak Gembala, jadi lampu hijau. Kita perhatikan di sini, sesungguhnya tangan Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi Tuhan bisa nyelamatin. Dan untuk mendengar. Lanjut yang ayat kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Terus Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kita perlu perhatikan di sini ada dua hal penting. Yang pertama dikatakan adalah kejahatanmu, dan yang kedua adalah dosamu. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan memulihkan dari yang dalam keluar, iblis merusak dari luar ke dalam. Makanya Tuhan memulihkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, baru jiwamu, baru akal budimu, dan terakhir kekuatanmu. Kalau iblis merusak dari luar, dari kesenangan dunia, akhirnya merusak pikiran, masuk ke dalam jiwa, membinasakan hati ya. Terbalik. Di sini pula kita dapat melihat bahwa Tuhan melakukan apa yang pertama kali diurus sama Tuhan apa? Kejahatan kita. Dan setelah berhasil membuat kita tuh hidup dalam tidak jahat, maka dia mulai berurusan dengan dosa kita. Sekali lagi kita baca, saya bacakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Kalau di bahasa Inggrisnya itu sebentar saya bukakan bahasa Inggris. Tadi Yesaya ya? Yesaya 59. Di dalam sebentar. Dikatakan di sini, yang membuat Anda terpisah dari Tuhan adalah iniquities. Iniquities itu adalah ketidakmurnian. Jadi sebenarnya kejahatan musuhnya adalah kebaikan. Berarti Anda tidak baik, itu artinya jahat. Masuk akal ya, ini logika dasar ya. Jahat adalah tidak baik. Kalau bahasa Inggrisnya tidak murni. Jadi kita bisa katakan murni adalah baik, tidak murni adalah jahat. Oke. Jadi di sini dikatakan ketidakmurnian mula, ya kan?
atau kejahatanmu lah yang membuat dia akhirnya menyembunyikan diri. Tapi ini bahasa Indonesia ya, maaf salah ya. Karena kalau di Inggrisnya gini ya. Tetapi kejahatanmu lah yang membuat engkau memisahkan antara engkau dan Allah, ya kan? Jadi kejahatan itu apa? Memisahkan kita dengan Allah. Tuh lihat ya, merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Berarti betul ya di sini ya. Kejahatan membuat apa? Memisahkan kita antara kita dan Allah. Terus yang kedua, menyembunyikan diri terhadap kamu karena dosa. Dipisahkan oleh karena jahat. Tuhan menyembunyikan wajahnya oleh karena dosa. Oke, saya minta tolong dibukakan slide yang saya kasih dari hambanya Bu Gembala ya. Oh, langsung fotonya aja, jangan diituin fotonya. Saya kirim foto, langsung fotonya aja. Jangan diginin. Fotonya aja yang tolong dipublishkan. Jadi di sini saya menemukan bahwa manusia itu pertama bisa dosa, tapi kalau dosa terus tiba-tiba jahat. Saya butuh fotonya. Jadi intinya di sini adalah kita lihat. Oke, saya ceritakan sambil dikeluarkan ininya ya. Saya ceritakan. Ada ceritanya waktu Adam sudah memakan buah bersama istrinya, ya kan? Terus apa yang terjadi? Mereka malu, mereka takut ya. Semua tahu ya ceritanya. Parah kalau kalian nggak baca Kejadian pasal 1 tuh sama 2 parah itu ya. Masa berarti nggak pernah buka Alkitab tuh Pak Gembala ya. Kalau pasal 1 dan 2 dan 3 aja nggak pernah baca. Dan yang kedua di sana yang di pasal 3 dikatakan Tuhan Allah berjalan-jalan. Terus apa yang dikatakan? Adam, di manakah engkau? Mau dicari buktinya? Oke, kita buka ya. Di dalam Kejadian pasal 3, tolong dibuka kalau gitu, kalau belum dikeluarkan fotonya. Di Kejadian pasal 3 kita buka ayat yang ke berapa ini? Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke 9 ya. Oke. Nah, ini ya. Ayat yang ke-9 tolong dibuka. Nah, tolong. Kejadian pasal 3 ayat 9. Jadi di sana dikatakan Adam, ini tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya kan? Kalau di bahasa Inggrisnya dan Tuhan Allah memanggil manusia itu dan dia berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya kan? Di manakah engkau? Sebagai Tuhan Allah yang mengetahui segala sesuatu, omniscience, kenapa dia mengatakan, "Adam, di manakah engkau?" Apakah apakah Tuhan Allah ini karena nggak tahu? Satu. Atau dua, karena dia ngelihat manusia udah berdosa kayak anak kecil. "Adam, di mana engkau?" Padahal dia di sana. Dia di sana. "Adam, di mana engkau?" Apakah dia menganggap Adam ini kayak anak kecil karena dia udah dosa? Atau yang ketiga, memang dia benar-benar nggak tahu. Loh, kalau misalnya dia tahu tapi dia pura-pura nggak tahu, contohnya ada orang nyebelin, ya kalau nggak telat ya nggak usah datang sekalian toh ya. Itu kan nyindir, betul? Nah, apakah Tuhan itu nyindir? "Adam, di mana kamu?" Wis dosa soalnya, wis dosa, makanya singitan. "Adam, di mana kamu?" Apakah seperti itu? Apakah Tuhan itu munafik? Nah, terus kita bertanya-tanya dong, jawabannya apa? Mengapa Tuhan Allah mengatakan, "Adam, di manakah engkau?" Interesting sekali, kita lihat ayat selanjutnya. "Aku mendengar suaramu
di dalam taman. Lanjut, next verse, ayat selanjutnya. Aku mendengarkan suaramu bahwa engkau ada di dalam taman. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Tetapi yang saya fokuskan adalah Adam tidak lagi bertemu muka dengan Tuhan. Dia hanya mendengar. Dan Tuhan sendiri tidak bisa lihat Adam karena sudah beda dimensi. Adam terjatuh dari dimensi ilahi kealahannya turun ke dimensi manusia, sehingga Tuhan Allah tidak berpura-pura tanya Adam di mana. Karena memang Adam sudah tidak ada di dalam dimensinya Allah. Sehingga dia tanya, di manakah engkau? Tetapi dalam sisi Adam pun sudah tidak bisa lagi melihat Allah karena hatinya yang sudah rusak, tidak punya suci hatinya itu tadi. Dan ketika dia sudah rusak, dia hanya bisa mendengar. Kalau kita lihat kembali dalam Yesaya tadi, pasal 2, dosamulah yang membuat Tuhan Allah menyembunyikan wajahnya. Betul? Kita buka sekarang di dalam Kejadian pasal 4. Sebelumnya ya, kita selalu tahu dalam dunia ini, apapun yang Anda alami dalam hidup ini, semuanya itu ada namanya kutukan. Nanti saya akan ceritakan lebih banyak mengenai darah dan daging, karena itu penting sekali. Kita lihat bahwa Adam setelah jatuh, ngobrol sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Terkutuklah tanah. Jadi setiap dosa itu pasti bawa kutukan. Saya pernah jelaskan di tempat ini. Setiap dosa pasti bawa kutukan dan hukuman. Kutukan dan hukuman. Jadi kutukan itu akan membawa realita baru. Kalau untuk Adam yang tadi di taman, dia harus diusir keluar dari taman. Dia tetap tinggal di Eden. Eden itu artinya kenikmatan. Berarti dia hanya diusir dari taman. Mungkin karena dia sudah tidak cocok untuk makan buah-buahan di taman itu, karena frekuensinya sudah beda. Dia diusir keluar. Memang betul, salah satunya adalah supaya dia tidak memakan buah kehidupan. Bukan buah pengetahuan kehidupan, tetapi buah kehidupan. Sehingga dia diusir keluar. Dan tetapi Adam waktu itu tetap di dalam Eden, atau artinya kenikmatan. Nah, kita akan lihat Kejadian pasal 4 ayat 11. Kejadian pasal 4 ayat 11. Kita akan lihat Kejadian pasal 4 ayat 11. Di sini dikatakan ya, maka sekarang terkutuklah engkau. Ini Tuhan Allah yang ngomong sama Kain, karena Kain sudah membunuh adiknya Habel. Masih pura-pura lagi, emang saya ini penjaganya adik saya, ya kan? Tetapi Tuhan tahu. Kok bisa Tuhan tahu? Ada tandanya, adalah menerima darah dari adikmu, itu dari tanganmu. Nah, ya kan? Tuhan mengatakan kepada Kain, karena dia bukan hanya berdosa, tetapi sekarang dia membuat kejahatan. Jadi Kain bukan berdosa, tapi Kain membuat kejahatan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi ada kutukan. Kok bisa Kain itu terkutuk? Sangat interesting. Saya kasih tahu, karena Kain membunuh seorang yang benar. Karena Kain membunuh Habel yang adalah seorang yang benar. Abraham itu tangannya udah bunuh berapa orang, tapi tetap jadi bapak iman. Daud sudah bunuh berapa orang? Ribuan. Tapi cuma satu yang dipermasalahkan sama Tuhan, Uriah. Jangan melakukan kejahatan, yaitu dengan membunuh orang yang benar. Maka langit itu menangis kalau ada orang benar meninggal atau celaka. Lanjut 12. Jadi kita tahu ya, setiap dosa, setiap kejahatan pasti ada kutukan, pasti ada realita baru. Lanjut ayat 16, Kejadian pasal 4 ayat 16.
Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 16 ini dikatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Yang saya mau garis bawahi adalah pergi dari hadapan Tuhan. Kain tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau Adam hanya berdosa dan dia tidak bisa melihat wajah Allah, sehingga mereka saling cari-carian, udah gak punya live streaming ya. Dulunya live streaming, Tuhan aku sayang kamu ya. Sekarang live streamingnya kacau. Itu karena akibat dosa daripada Adam. Dia terkutuk dan mempunyai realita tidak bisa melihat wajah Allah. Tetapi karena Kain melakukan bukan dosa, tetapi melakukan kejahatan, membunuh orang benar, sehingga dia dipisahkan daripada Allah. Itulah pergi dari hadapan Tuhan. Berarti sudah tidak bisa dengar suara Tuhan lagi, dan dia menjadi pengembara di bumi. Banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu adalah seperti Kain, mengembara di bumi. Kita kembali ke Yesaya 59 tadi. Yesaya pasal 59 ayat 2. Kita kembali ke sana. Nah, di situ ya dikatakan, pemisah antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Itu Kain. Jadi kalau kita mau balik, kita harus memutarbalikkan Kain. Kita harus hidup dalam kebaikan, berhenti melakukan kejahatan. Bagaimana cara? Nanti saya ajarkan kalau fotonya udah siap. Dan satunya, tolong yang belum ayat tadi dulu. Dan menyembunyikan diri terhadap kamu karena apa itu? Dosa. Paham ya? Adam dosa, terima kutuk, realita tidak dapat melihat Allah. Kain membuat kejahatan, terima kutuk, dan apa? Tidak bisa mendengar Allah, menjadi pengembara di bumi. Kalau mau pastinya baca sendiri Kejadian pasal 4. Itu Kain diusir. Oke, boleh silakan ditampilkan tulisannya. Kita lihat di sini ya. Dosa adalah punyanya Adam, kejahatan punyanya Kain. Kelihatan semua ya, sampai belakang kelihatan semua ya. Kurang ya. Nah, nanti doa diberkati, minta yang agak besar. Oke. Kata Ibraninya, saya nggak bicara Ibrani kok, tenang. Ada Gemenai sekarang ya, nggak usah bingung sama ChatGPT. Kata dosa Ibraninya itu adalah cata. Kata kejahatan adalah afon. Kata dosa adalah artinya dosa secara harfiah itu adalah tidak tepat sasaran. Jadi contohnya kalau saya dikasih sebuah bundaran, terus ada merahnya, kayak kalau biasa kita memanah, terus saya memanah. Ketika saya memanah tidak sesuai target, itulah dosa. Dosa adalah tidak tepat sasaran. Maksudnya apa? Adam diperintahkan untuk selalu melihat Tuhan, tetapi sekarang Adam melihat istrinya perempuan itu. Adam yang harusnya mendengarkan Tuhan, tetapi sekarang Adam miss targetnya dari yang ditentukan oleh Allah. Kamu harus hanya dengarkan aku. Sekarang dia mendengarkan jiwanya, perempuan itu, istrinya, jiwa kita. Makanya setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka yang terjadi adalah jiwa kita selalu taunya baik jahat. Kita buka di dalam, coba tolong kayak yang di ular itu. Ular itu mengatakan begini, sesungguhnya engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi seperti Allah, mengetahui baik dan jahat. Bahasa Inggrisnya itu adalah knowing. Knowing itu kata ing-nya, ing-nya itu mempunyai present continuous tense, yang artinya setiap detik tahu. Saya masuk sini, oh AC-nya dingin, oh bagus, berarti gereja ini sehat. Kursinya bagus, rapi, oh berarti ini tahu.
Manusia tidak bisa keluar dari pengetahuan baik dan jahat. Tetapi setelah Yesus lahir, datang dan menebus kita, kita dikasih kesempatan untuk melihat roh kita. Kembali ke sini ya. Jadi artinya tidak tepat sasaran itu adalah tidak seperti Allah. Itu artinya tidak tepat sasaran. Jadi Tuhan Allah itu menginginkan Adam itu selalu menjadi seperti dia, ilahi. Tetapi karena dia mendengarkan jiwanya, dia jatuh dari kemuliaan, tidak seperti Allah atau tidak tepat pada sasaran. Tetapi arti daripada kejahatan itu berbeda sekali dengan arti dosa. Artinya kejahatan adalah bengkok, memelintir atau memutar, dan mentiadakan. Makanya saya terus menghimbau, kalau saya berani berdiri di depan sini, saya tidak berani untuk membengkokkan firman. Janganlah kita juga memelintirkan firman, apalagi kita mentiadakan firman. Contohnya bengkok itu apa? Gak popo pergi diskotik. Kan Tuhan tahu generasi ya, Tuhan kan ngerti. Dibengkokin tuh firman. Dibengkokin gak apa-apa. Kesucian itu kan menurut perkembangan zaman. Pakai baju kutungan ya kan. Saya nggak menyinggung ya, ada di gereja-gereja kan beberapa gitu ya. Pakai baju kutung itu ngangkat tangan, ya kan. Ya kalau cewek sama cewek ya memang geli lah. Kalau cowok ya gimana? Masa nggak mikir? Nggak apa-apa pak, itu kan trennya pak. Memang trennya hari ini. Itu dipelintir loh firman. Dan sangat bahaya ketika engkau membengkokkan, memelintir dan mentiadakan, engkau berbuat kejahatan. Dan kejahatan itulah membuat akhirnya gereja-gereja itu impoten, tidak bisa mendengar Tuhan. Mengerikan. Lebih baik kita lurus dalam firman, paling enggak kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita lihat juga di dalam Kejadian pasal 6 itu, begitu jahatnya manusia itu, sehingga roh Allah itu pergi dan keluar dari manusia. Dan di sana dituliskan manusia umurnya 120 ya kalau salah, 80 atau 120. Saya lanjutkan. Dosa adalah tidak tepat sasaran, jatuh dari kemuliaan yang tadinya ilahi sekarang menjadi manusia. Sedangkan kejahatan itu bukan hanya jatuh tapi terpisah, tadi saya sudah singgung. Dosa mengatakan sebuah frekuensi. Gelombang itu ada frekuensi, ada energi. Gelombang radio sama gelombang radiasi itu berbeda. Yang membedakan bukan gelombangnya, tetapi apa yang di dalam gelombang itu. Nah, yang di dalam gelombang itu adalah energi atau vibrasi. Yang tempat kita duduk itu, kalau dari plastik, dia energinya lebih padat, dia lebih keras daripada sofa. Makanya sofa lebih empuk, Pak. Setiap benda ini ada energinya, dan energi itu bergetar di dalam gelombang. Ketika kita tidak satu frekuensi, satu gelombang dengan Allah, kita tidak bisa melihat Allah. Contohnya saya dengan Pak Gembala di hutan. Terus kita udah janjian pakai HT, ya kan? Janjian pakai HT Pak ya, sama-sama pakai HT. Setelah itu sudah berjam-jam nggak ketemu, kita akhirnya bertemu di satu titik karena udah janjian. Pak, kok gak nyambung Pak? Channel 7 Pak Adi. Loh, dia ngomongin channel 6 kok 7. Oh, salah denger. Lu channel 6 tak? Lu saya channel 7. Lah ya makanya gak ketemu. Karena frekuensinya berbeda. Satu channel 6, satu channel 7. Ketika kita berdosa punya target yang berbeda, frekuensinya berbeda, kita tidak bisa melihat Allah. Frekuensi yang kita itu adalah hati kita. Ketika hati kita benar dan suci, kita satu gelombang dengan Allah dan kita dapat melihat Allah. Tapi tunggu, nggak usah ngomong tentang melihat Allah kalau belum bisa mendengar Allah. Jangan ngomong menghilangkan dosa, mengalahkan dosa kalau belum bisa mengalahkan kejahatan. Kita sekarang masuk ke dalam kejahatan. Kejahatan itu adalah energi dan vibrasi. Kalau kita melihat di dalam, kalau kita sudah bisa menghilangkan kejahatan, kita mulai bisa mendengar Allah. Bagaimanakah kita bisa mendengar Allah?
yaitu menyelaraskan hidup kita dengan firman. Makanya ada perkataan, bila firmanku tinggal dalam engkau dan engkau dalam rohku, dalam Roh Kudus ya, simpanlah titah-titahku dan turutilah perintahku. Ada dua. Yang pertama itu selalu jangan berbeda dengan aku firman, yaitu titah. Nah, setelah kita bisa selaras dengan firman, satu energi dengan firman, kita melakukan firman, itu artinya suci, baru suci, belum kudus. Ketika kita sudah mau memisahkan diri kita dari dunia, itu kita menyucikan diri, kita menjadi selaras dengan firman, karena musuhnya dunia adalah firman, musuhnya firman adalah dunia. Ketika kita sudah bisa menyelaraskan firman dengan hidup kita, kita mulai mendengar suara Tuhan. Ini kronologinya ya. Kita harus mengerti supaya tahu bagaimana cari Tuhan. Setelah kita mendengar suara Tuhan, kita ngobrol dengan Tuhan. Makanya dalam Matius pasal 5 itu kalau kita lihat, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, maka mereka akan dipenuhi, diberikan. Jadi diselaraskan dulu dengan firman. Kemudian diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, mereka akan menerima belas kasihan. Baru yang ke-6 itu dikatakan diberkatilah mereka yang suci hatinya, baru bisa melihat Allah. Rupanya ada stepnya. Setelah kita dapat mendengar firman, maka kita akan bersekutu dengan Roh Allah, dan kita akan melihat Allah masuk dalam gelombang Tuhan. Yang terjadi adalah manusia ini bukan hanya dosa, tetapi juga jahat. Jadi yang terjadi adalah, percayalah bahwa ketika hidup kita ini kacau, itu bukan karena Tuhan itu tidak mau mendengar, bukan karena tangannya tidak mau menopang. Saya katakan sesungguhnya, ketika kita hidupnya itu kacau, ada kecelakaan, ada ini, ada itu, pokoknya nggak karu-karuan, yang nggak selaras dengan keinginan kita. Percayalah itu karena ada janji-janji dan kutuk di dalam darah kita. Janji dan kutuk itu harus dikalahkan dengan darah Yesus. Tadi saya waktu duduk di sini, saya menangis. Rupanya saya diberkati sebelum saya memberkati jemaat. Jadi saya waktu mendengarkan kesaksian ibu, ketika ibu itu mengatakan menangis dalam darah. Ibu menangis kan ya, darahnya. Kemudian saat itu Roh Kudus mengatakan, rupanya pertanyaan yang saya tanyakan itu Pak, dijawab hari ini. Mengapa Yesus menangis darah? Dia menangis karena dia harus berpisah dengan Bapaknya. Tetapi darah yang keluar dari matanya, itu adalah kutukan kita. Itu direfleksikan saya. Jadi kutukan dunia ini dimasukkan, dan ketika Yesus melihat dosa, terkutuklah matanya dia, sehingga nangis darah. Karena darah membuat perjanjian, dan perjanjian manusia itu adalah kutuk. Nah, ketika dia mengambil kutuk ini di dalam tubuh itu, dia mengatakan kemudian, marilah kita pergi. Kemana? Dia mau salibkan kutuk itu, mati bersama-sama dengan dia. Itulah yang Tuhan bukakan kepada saya, begitu indah. Karena ini ada suatu momen yang penting juga buat saya. Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa dan maut. Musuh kita itu cuma dua terakhir, dosa dan maut. Ini yang Tuhan juga revealkan. Tidak ada satupun manusia yang akan tidak bisa mati. Semua pasti mati. Permasalahannya cuma satu, ketika engkau mati, apakah engkau ada Tuhan di sebelah? Ketika engkau tidak ada Tuhan di sebelah, percayalah, segala roh jahat yang ada di dalam dirimu itu akan menyiksa engkau di sana. Karena manusia ini mempunyai dimensi di dalam dirinya sendiri. Ketika saya melihat sebuah mobil misalnya, Pak Gembala melihat mobil juga, pasti kita punya pemandangan berbeda.
tidak mungkin mempunyai pemandangan yang sama. Jadi setiap manusia ini harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Dan harus belajar mencari Allah, firman-Nya, sekali saya ajarkan, untuk fokus melihat ke dalam. Pakailah rohmu. Pakailah rohmu. Sekarang saya akan minta, di sini udah jelas ya. Jadi kejahatan diselesaikan dengan firman, hidup di dalam firman, hidup selaras dengan firman, simpanlah segala tita-titanya, hukumnya, dan untuk melihat roh Allah, mengalahkan dosa, kan dosa dan maut, mengalahkan dosa, melawan keinginan daging, semua dosa-dosa bisa dikalahkan dengan Roh Kudus, yaitu masuk dalam gelombang Allah. Yaitu gimana? Melihat ke dalam diri kita. Selalu melihat ke dalam diri kita. Mari kita buka dalam pasal Mazmur 95 ayat 11. Mazmur pasal 95 ayat yang ke-11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Mengapa Tuhan bersumpah? Itu bukan karena dosa. Tuhan bersumpah, Tuhan marah itu karena kejahatan, bukan karena dosa. Dosa membawakan maut. Betul, dia membawakan kematian. Tetapi yang membuat Tuhan marah adalah kejahatan kita. Tempat perhentian ini yang saya mau fokuskan. Banyak sekali hamba-hamba murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus yang tidak tahu apa ini tempat perhentian. Tempat perhentian itu adalah tempat Anda beristirahat dari dunia ini. Ada Pak, ada. Makanya Anda butuh doa sungguh-sungguh, minta Tuhan, Roh Kudus ajarkan aku, Roh Kudus bukakan realita hidup ini, berikan aku iman supaya aku punya realita hidup, tahu apa itu tempat perhentianmu. Roh Kudus ajarkan aku supaya aku bisa memakai rohku untuk berkomunikasi dengan kamu. Kalau Anda tidak meminta, Anda tidak akan mendapatkan, nggak punya anugerah. Selama-lama hidup Anda tidak akan bisa melihat realita Allah. Kenapa? Karena Anda harus melawan kutukan itu di dalam dosa kita. Kutukan yang ada dalam darah itu kita harus bisa lawan. Kalau kita tidak bisa lawan dengan firman, kita katakan, maka yang terjadi adalah kita akan terus terbelenggu. Terus terbelenggu di dalam keadaan kita yang saat ini. Percayalah. Ibrani pasal 3 ayat 11. Tapi kita buka di dalam ayat 2 dulu, ayat 1 dulu. Ibrani pasal 13 ayat 3 ayat 1. Ini saya jelaskan yang terakhir ini. Sebab itu, hai saudara-saudara kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi dia rasul dan dia imam besar. Lanjut, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya sebagai Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Lanjut sampai 11. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti Allah membangun bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Lanjut, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi Tuhan yang membangun bait sucinya. Lanjut. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anaknya yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Ya, ini kita tubuh Kristus. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Lanjut, nah ini yang lebih penting. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Jadi ini ngomong tentang kalau kamu adalah orang jahat, tetapi kalau engkau mau bertobat, kalau engkau mau mengatakan Tuhan, ambillah segala kutuk dalam darahku ini,
Kalau engkau mendengarkan suaranya, lanjut, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Lanjut, dilanjut yang ke-9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Stop dulu. Tidak mengenal jalanku, tidak mengenal firmanku, tidak menyimpan titah-titah. Siapa itu? Gereja yang sedang bermain dengan dosa. Gereja yang impoten, yang terus berputar-putar di dalam padang gurun. Mereka tidak mau mendengarkan karena mereka tidak mau melepaskan hidup mereka yang jahat. Sehingga lanjut 11. Yang ke-11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Tuhan ngomong ini tuh bukan hanya untuk hidup ini. Rupanya maksud Tuhan itu adalah ketika engkau mati, aku pun tidak ada di sana. Sehingga orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, atau orang yang tidak mengenal Tuhan, atau orang yang tidak bersama Yesus, dia harus masuk dalam maut. Bayangkan, kematian. Dia harus masuk dalam kematian, atau dia harus masuk dalam kegelapan. Itu adalah apa ya? Opposite itu apa ya? Kebalikannya Tuhan. Kalau Tuhan terang, ini kegelapan. Setiap orang harus masuk. Tetapi ketika kita masuk dalam kegelapan, ada Yesus, kita aman. Ketika kita masuk dalam kematian, tetapi ada Yesus, kita aman. Tetapi celakalah orang yang tidak dapat masuk dalam tempat perhentian itu. Karena kenapa? Karena dia masuk dalam kegelapan, dia masuk dalam maut, itu tanpa Tuhan, tanpa cahaya. Bayangkan, ngeri. Di apa namanya? Di neraka itu benar ngeri banget. Coba kalau kalian ada waktu, tolong jangan nonton TikTok yang nggak karu-karuan. Coba lihat toh, kesaksian-kesaksian tuh banyak. Orang Indonesia banyak yang dibawa ke neraka. Coba dengerin mereka apa yang terjadi di dalam neraka. Pak, tapi saya nggak percaya Pak. Anda pernah ke neraka tak? Kamu pernah ke neraka tak? Nggak pernah kan? Loh kok ngabarin? Saya nggak perlu tanya sama apa namanya? Saya nggak perlu masuk penjara supaya tahu bagaimana kerasnya penjara. Saya cuma tanya dengan orang-orang yang pernah keluar dari penjara, saya udah tahu bentuknya penjara. Dipukuli, ya kan? Kalau Anda kecil itu disuruh nyuci WC sampai habis. Nanti kalau malam digodain gitu, nggak bisa tidur. Masa saya harus membuktikan sendiri? Oh, nggak percaya aku, tak masuk penjara baru tahu. Tolong dengarkan. Sangat ngeri. Betul yang mereka katakan, semua itu mengatakan yang paling mengerikan adalah mereka tidak tahu kapan mereka bisa keluar. Itu yang paling mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa keluar karena di sana udah nggak ada ruang dan di sana nggak ada waktu. Di sana itu, di alam roh itu Anda bisa menjadi yang paling besar, Anda bisa menjadi paling kecil. Bayangkan Anda dipermalukan oleh jutaan orang dan Anda mengetahui jutaan orang apa yang mereka perbuat. Di dalam neraka itu masih harus bernafas dengan susah karena di sana udah nggak ada kehidupan. Tuhan Allah sudah mengambil nafas kehidupan. Di sana panas, di sana disiksa oleh iblis-iblis yang kita lakukan. Dan segala tuntutan-tuntutan dosa di dalam darah itu dituntut di sana. Itulah neraka. Jadi orang ini dipaksa membayar segala hukumannya dan perjanjiannya di dalam neraka. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jadi bagaimanakah? Apakah yang harus saya tanggapi dengan firman ini? Sekali lagi saya katakan, marilah kita mulai mau kembali lagi hidup di dalam titah-titah Tuhan. Kalau kita sudah bisa mendengarkan suaranya, marilah kita mengikuti perintahnya. Sekali lagi saya ajarkan, fokuskan. Yang pertama, ini Tuhan jelaskan waktu saya datang. Ada namanya mau, ada yang namanya ingin. Mau itu di otak, ingin itu di hati. Jiwa itu di tengah. Jiwa di sini ya, bayangkan ya. Jiwa kalau pakai pikiran tuh dia mau. Jiwa
kalau ke bawah, ke hati itu keinginan. Itu harus diselaraskan. Jadi diselaraskan bagaimana? Latihan. Kalau nggak pernah latihan nggak bisa. Makanya dikatakan latihlah ibadahmu. Bukan latihlah tiap minggu ke gereja. Bukan latihlah untuk pergi ke persekutuan doa. Bukan latihlah untuk ibadah wanita. Tapi latihlah jiwamu untuk menata kemauanmu, pikiran dan keinginanmu. Kemauanmu harus mau cari Tuhan. Keinginanmu itu benar-benar merindukan Tuhan. Pikiran dan hati, udara, api dan air menyatu, ketemu sama Roh. Caranya gimana? Minta sama Roh Kudus. Karena ini nggak bisa diajari. Karena yang membukakan, menjadikan itu Roh Kudus. Kalau sekarang Anda nggak mau, bagaimana Tuhan caranya memberesi semua yang rusak dalam hidup kita? Karena semuanya ada tahapnya. Jadi saya ajarkan, setelah kita berhasil menemukan Roh Kudus, kita bisa fokus. Nanti kalau kita terus latih, kita akan masuk dalam tempat perhentian. Di dalam tempat perhentian itu sangat enak. Anda nggak perlu nyanyi, Anda nggak perlu bahasa roh, Anda nggak perlu berusaha mencari Tuhan, Anda nggak perlu lari dan mengejar. Anda cukup diam, merasakan kedamaian. Dan kedamaian itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibagikan ke orang lain. Karena setiap manusia ini punya dimensinya sendiri. Neraka-nerakanya sendiri, surga-surganya sendiri, perspektifnya sendiri, realita sendiri, dan iman-imannya sendiri. Dan tidak bisa di-share. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Dia mau menyempurnakan, bukan hanya menyucikan kita dalam firman, tapi juga menyempurnakan dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus mengerami kita sampai kita ini melahirkan Kristus. Tetapi sebelum kita mau dierami, dikantongi Roh Kudus supaya kita lahir Kristus, kita harus mau diselaraskan dengan firman, kita harus mau disucikan firman dari dunia ini. Fokuskan semua ke dalam perut dan mintalah sama Roh Kudus. Roh Kudus, tunjukkan aku. Wong yang ngomong tadi itu loh Pak, gak jelas aku, dia ngomongnya rodok bingungi. Cuman Roh Kudus tolong celitkan kepada hambamu ini. Realita imanmu, apa yang dimaksud sama wong iku mang, yang ngomong gak tahu ngelantur. Tunjukkan aku, apa itu memakai roh. Satu, tunjukkan aku tempat perhentian. Karena ketika Anda mempunyai tempat perhentian itu, bahwa Anda di padang gurun, bahwa Anda di penjara, bahwa bahkan Anda di pesta yang mewah pun tidak ada bedanya. Amin. Madem Jingguyon, waktu dia di penjara, dipindah dari yang gak ada kasore sampai dikasih yang kasore, tetap gak ada bedanya. Walaupun kita dihina atau kita disanjung, gak ada bedanya. Karena semua yang membedakan itu adalah aku cuma cinta sama Yesus. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada dunia ini. Kalau nggak ada Yesus, maka percuma aku di atas. Kalau Yesus meninggalkan surga, pindah ke neraka, neraka jadi surga. Itulah orang-orang yang benar-benar bisa mengerti makna artinya hidup untuk Yesus, hidup untuk Kristus. Ketika kita miss hidup untuk Kristus, kita akan selamanya menjadi gereja yang di padang gurun. Kita akan selamanya menjadi gereja yang impoten. Kita akan selamanya menjadi cara yang tidak akan pernah berbuah. Kemudian Tuhan itu datang dan melihat carang itu, dan dia mengatakan kepada hambanya, dan dia memotong carang itu. Ketika carang itu sudah dipotong, ditaruh di pinggir, dibiarkan apa? Dibiarkan sengaja kering. Untuk apa? Semua yang suka camping, hiking tahu. Kalau mau nyalain api pakai cari kayu kering. Jadi sama Tuhan itu disengaja supaya kering, supaya mudah dibakar. Jadi Tuhanmu tuh bukan selalu apa-apa, hyper grace. Tuhan selalu baik. Bah aku dosanya apa, Tuhan selalu baik. Rasakno kalau sudah kena. Tuhan itu adil dan dia baik, tetapi bukan berarti firman dapat dihina.
Sudah jelas ya? Ini yang Tuhan mau bukakan supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mau hidup. Pertama, selaras dengan firman. Ketika kita sudah dapat mendengarkan suara daripada Roh Kudus, kita belajar untuk mau dikantongi Roh Kudus, kita mau dierami Roh Kudus. Karena di dalam eram itulah kita mendapat tempat perhatian. Karena di eram itulah kita dapat melihat wajahnya Dia. Dan kita dapat tersenyum. Gak usah main gitar, gak usah ngapa-ngapain, udah diam aja tersenyum kita sama Tuhan. Nah, ketika dalam kesenyuman itulah Dia membatalkan segala janji-janji kutuk di dalam dosamu. Dan Dia memberikan iman yang baru sehingga matamu melihat realita yang baru. Sehingga engkau suatu hari kelak dapat mengatakan, ngapain kamu bangunin aku, murid-muridku? Ngomong ke angin dewek, suruh diem. Dan suatu hari Anda dapat mengatakan, loh kamu lumpuh kenapa kok duduk terus? Coba aja jalan. Kan gampang tinggal jalan. Itu realita-realita yang tidak masuk logika. Tetapi ketika kita sudah dibukakan, mau dierami Roh Kudus dan kita sudah berbeda, kita menjadi Yesus di atas dunia ini. Dan akhirnya kita menjadi buah yang diharapkan dan kemuliaannya datang atas bumi ini. Haleluya. Mari kita berdoa.